inna ilaihi raji'un. Artis sekaligus pengusaha wedding dan event organizer Rina Gunawan meninggal dunia. Dunia hiburan kembali dikejutkan dengan berita duka. Artis sekaligus pengusaha Rina Gunawan meninggal dunia kemarin malam Selasa 2 Maret 2021 pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ia meninggal dunia pada usia 47 tahun. Sebelumnya almarhum terpapar virus COVID-19. Namun ia memiliki penyakit komorbid yaitu asma dan radang paru. Rina dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas dan sudah 1 minggu ia berada di ruang ICU hingga menghembuskan nafas terakhir. Lalu bagaimana resiko seorang yang terinfeksi COVID-19 dan mempunyai penyakit bawaan asma? Virus corona menyerang siapa saja, namun corona lebih berisiko menyerang orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Salah satunya adalah orang dengan penyakit asma. Nah, berikut penjelasan dokter spesialis paru, Dr. Gatot Priyo Nugroho, yang akan menjelaskan tentang asma. Di era pandemi ini, kalau orang terkena COVID kan dia salah satu keluhannya sesak ya. Yang perlu diwaspadai juga adalah orang yang dengan asma. Kalau dia asmanya tidak terkontrol, tidak tertangani dengan baik, nah itu juga dia mencetuskan sesak atau tidak terkontrol asmanya. Nah ini ketika dia tiba-tiba berobat ke instalasi gawat darurat atau IGD, sangat mungkin nanti dicurigai sebagai COVID. Karena itu orang yang dengan asma, dia perlu tetap menjalani pengobatan rutin, pengawasan medis yang rutin, supaya dia tidak muncul sesaknya. Terkait asma itu sendiri, memang asma merupakan penyakit yang menyebabkan penyempitan dari saluran napas pasien ya. Baik karena otot-otot saluran napasnya tiba-tiba seperti terjerat, jadi menyempit saluran napasnya. Kemudian di dalam saluran napasnya juga dia bengkak, sehingga aliran udaranya tidak bisa mengalir dengan baik. Nah ini menyebabkan pasien sesak pada asma. Nah, selain itu ada beberapa fakta atau mitos seputar asma. Mitosnya, orang dengan penyakit asma lebih rentan terpapar virus corona. Benarkah itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi sampai saat ini diketahui bahwa ketika di era COVID, vaskes kedatangan pasien dengan asma lebih banyak. Jadi di suatu negara yang populasi asmanya sekitar 12%, di tempat perawatan COVID-nya mereka menemukan angka asmanya sekitar 14%. Ini dari segi angkanya ya. Jadi orang dengan asma memang sampai saat ini datanya menunjukkan lebih mudah terkena COVID. Kemudian yang kedua adalah tingkat beratnya penyakit. Orang yang asma juga cenderung dibandingkan orang yang tidak ada kelainan organ yang lain, pada orang-orang yang sehat, orang yang asma cenderung COVID-nya lebih berat derajatnya. Jadi selain meningkatkan risiko terkena COVID, asma juga meningkatkan risiko apabila seseorang kena COVID, COVID-nya bentuknya lebih berat. Fakta mitos selanjutnya, asma merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi asma yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kematian. Apalagi kalau serangan asmanya sangat berat, oksigen di dalam darah menipis, sehingga merusak oksigenasi ke organ-organ penting tubuh seperti jantung, paru, ginjal, otak. Nah ini pasien bisa jatuh ke situasi kritis, masuk ICU dan bisa menyebabkan kematian. Jadi apabila Anda menderita asma, walaupun gejalanya tidak terlalu berat, kalau dia sering, tetap harus berobat rutin dan sesuai anjuran dokter untuk pemakaian obat-obatannya, serta menghindari pencetusnya. Karena asma bisa sangat fatal atau mematikan apabila serangan asmanya berat dan jatuh ke kondisi kritis. Waduh, berarti bagi penderita asma harus berhati-hati ya di tengah pandemi ini. Lalu bagaimana pertolongan pertamanya jika kita mengalami sesak nafas? Yang pertama kali orang kalau serangan asma atau asmanya sesak, dia membutuhkan oksigen. Jadi kalau seumpama dia berada di suatu ruangan yang sangat pengap,
misalkan orang berada di kerumunan, sedang terhimpit di suatu antrian, kerumunan yang padat atau konser misalnya, pengap, dia sesak, asmanya muncul, dia dievakuasi dulu dari situ. Jadi dia harus mendapatkan udara yang segar atau oksigen. Nah, sesudah dia mendapatkan udara yang segar atau oksigen, pasien diberi tempat space yang nyaman. Kalau ada obatnya, kalau orang sudah diketahui punya asma, biasanya dia membawa obat inhaler ya, obat untuk pelega saluran napas. Nah, itu boleh langsung dipakai, dihisap. Nah, itu untuk segera melegakan saluran napasnya. Seumpama tidak ada obat-obatan, seseorang diduga asma, beberapa makanan bisa diberikan kepada orang asma. Seperti misalkan kalau seandainya orang yang serangan asma ini tidak punya sakit jantung ya, tidak ada kontraindikasi pemberian makanan-makanan tersebut, itu boleh diberikan. Misalkan dia diberikan minuman teh. Ada beberapa obat asma, ini asalnya memang dari teh. Yang kalau digunakan di dunia medis, namanya adalah misalkan theophylline ya, theophylline. Nah, ini yang depannya T, dia memang asalnya dari teh, yaitu boleh diberikan. Apalagi kalau misalkan orangnya selain serangan asma, pencetusnya juga misalkan udara dingin. Nah, ini misalkan diberikan teh yang hangat. Sambil dilakukan upaya-upaya mencari obatnya, atau sambil persiapan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Yang lain adalah misalkan kalau orangnya itu tidak ada kontraindikasi pemberian kopi, nah ini boleh juga diberikan. Secangkir kopi diminumkan kepada pasien. Nah, ini kopi ini dia memang memicu kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah, tapi dia bisa melegakan saluran napas. Seumpama sesaknya tidak teratasi, nah ini bisa dievakuasi atau dibawa ke fasilitas yang lebih memadai. Ya, itu tadi penjelasan tentang penyakit asma. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita terhindar dari berbagai penyakit, terutama virus COVID-19. Maka dari itu, jangan lupa terapkan pola hidup sehat dan jaga protokol kesehatan ya. Kami segenap tim Lifestyle One mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Rina Gunawan. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.